Saya akan mempresentasikan mengenai keterkaitan Islam dengan ilmu sains modern. Jadi pada dasarnya Islam dan sains modern itu adalah saling melengkapi. Jadi sains modern itu memberikan alat pemahaman melalui observasi, eksperimen, dan juga analisis data dan mengembangkan solusi untuk kesejahteraan manusia. Di sisi lain, Islam juga menegaskan batas dan moral hukum supaya setiap perkembangan dan juga penerapan sainsnya itu tetap selaras dengan nilai-nilai syariah dan juga kemaslahatan. Di sini saya mengambil contoh vaksin COVID dalam salah satu hasil sains modern yang berfungsi untuk pencegahan penularan penyakit ataupun virus dan menyelamatkan nyawa banyak orang. Nah, prinsip utama dalam Islam adalah menjaga dan juga melindungi nyawa manusia. Nah, hal ini tuh ditegaskan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Jadi barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia ini telah memelihara seluruh umat manusia. Artinya vaksin ini tidak hanya bermanfaat secara medis tapi juga sejalan dengan prinsip syariah karena membantu mencegah kematian massal dan juga tindakan kolektif untuk menyelamatkan nyawa banyak orang. Dalam kondisi darurat, Islam juga memperbolehkan tindakan yang biasanya itu dilarang demi menyelamatkan nyawa. Ini juga sejalan dengan prinsip yang ditegaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 173 yang dikenal sebagai al-darurat tubih al-mahzurat. Jadi vaksin yang belum sepenuhnya halal ini diperbolehkan kalau misalnya udah lagi nggak ada alternatif yang halal dan juga ada kebutuhan medis yang mendesak. Nah, MUI menegaskan bahwa vaksin ini diperbolehkan meski mengandung bahan yang masih kontroversial selama itu aman dan juga tujuannya kan untuk menyelamatkan nyawa. Jadi fatwa ini juga berbasis data ilmiah yang menegaskan kelarasan antara hukum Islam dan sains modern. Kita memasuki materi Islam dan ilmu humaniora. Tentunya korelasi Islam dan ilmu humaniora diawali pada abad ke-8 sampai abad ke-13 yang mana dibuktikan dengan adanya Baitul Hikmah di Baghdad. Pada era ini, perkembangan ilmu humaniora berlangsung pesat seiring kemajuan politik dan intelektual dunia Islam. Dilanjutkan di era kolonialisme pada abad 18 sampai 20, bahwasannya Eropa Barat mulai mendominasi. Maka ilmu humaniora ini diperkenalkanlah melalui sistem pendidikan modern. Lantas yang menjadi landasan kerangka berpikir keterkaitan antara Islam dan ilmu humaniora ini merujuk pada landasan teologis di surat Al-Baqarah ayat 30 bahwasannya manusia di muka bumi diturunkan sebagai khalifatun fil ardh. Yang sebagaimana kita ketahui bahwa khalifah atau pemimpin di muka bumi ini memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan juga merealisasikan dari karomah atau kemanusiaan. Maka martabat manusia menjadi dasar perlindungan hak asasi manusia perlu diterapkan. Landasan kedua, ini Islam dan ilmu humaniora menjadi wasilah untuk menjembatani antara ilmu agama dan ilmu umum. Nah, dua teori utama yaitu integrasi dan kritik tujuan. Yang mana teori integrasi ini digagas oleh Naqib Al-Attas yaitu ilmuisasi Islam dan juga Ismail Raja Al-Faruqi tentang islamisasi ilmu. Nah, masuk ke contoh kasus dan keterkaitan dengan kelembagaan, ini dibuktikan pada rekonsiliasi pasca konflik Aceh, yang mana tokoh pada saat itu Yusuf Kala menggunakan tokoh-tokoh keagamaan untuk menjadi jembatan perdamaian antara Aceh dan Indonesia. Nah, apa buktinya? Buktinya sampai sekarang Aceh memiliki UUPA atau Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang mengintegrasikan nilai Islam dan pendekatan humaniora dalam tata kelola pemerintahan. Kedua, ada di Aceh namanya MPU atau Majelis Pemusyawaratan Ulama yang menjadi fungsi sebagai lembaga yang memberikan pertimbangan moral dalam menentukan kebijakan pemerintah. Ketiga, di Aceh juga ada yang namanya Wilayatul Hisbah atau lembaga otonom yang menjadi alat untuk penerapan syariat Islam di Aceh. Membahas tentang ilmu Islam dan ilmu keadaban adalah yaitu disiplin yang mengajarkan kemampuan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, sebagaimana kita menempatkan refleksi keimanan, yang dimana para ulama pentingnya mendalami adab ilmu sebelum menuai dengan orang-orang sekitar, agar ilmu itu menjadi ilmu kecerdasan intelektual yang tidak membuahi kesombongan, kedengkian, kebencian, dan kedendaman, melainkan kemaslahatan, mencangkup dimensi hubungan kepada Allah dan diri sendiri, yaitu serta seagama, semanusia, dan sealam dan seilmu yang menjadi solusi krusial dalam menghadapi ilmu keislaman dan keadaban dan krisis moral di era digital adalah dengan
mengedepankan etika komunikasi, integritas, dan juga tanggung jawab moral. Dan selain itu, demi membangun peradaban, kita juga harus yang bermartabat. Pada slide ini, saya akan menjelaskan bagaimana Islam memandang ilmu kealaman, dilihat dari landasannya, contoh dalam kehidupan sehari-hari, serta lembaga yang berkaitan di masa modern. Nah, masuk ke landasan, dalam Islam, menuntut ilmu merupakan perintah langsung dari Rasulullah SAW. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang menyatakan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam tidak membatasi ilmu hanya pada ibadah, tetapi juga mencakup ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, ilmu kealaman termasuk di dalamnya, karena melalui ilmu ini manusia dapat mempelajari ciptaan Allah seperti alam, lingkungan, dan berbagai fenomena alam. Jadi, mempelajari alam bukan berarti menjauh dari agama, tetapi justru menjadi cara untuk mengenal kebesaran Allah melalui ayat-ayat kauniyahnya. Nah, pada slide selanjutnya akan membahas dalam konteks kehidupan sehari-hari. Contoh, penerapan ilmu kealaman dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat dari cara menjaga lingkungan. Nah, jika masyarakat membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan sungai, lingkungan akan bersih dan resiko banjir dapat dikurangi. Namun sebaliknya, jika sampah dibuang sembarangan, aliran air itu bisa tersumbat dan dapat menimbulkan banjir. Ilmu kealaman menjelaskan hal ini melalui hubungan sebab dan akibat. Sementara, Islam mengajarkan agar manusia tidak melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Bahkan perbuatan kecil yang bermanfaat bagi lingkungan juga bernilai ibadah. Contoh, penerapan ilmu kealaman dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat dari cara menjaga lingkungan. Selanjutnya masuk ke slide terakhir, yaitu lembaga yang dikaitkan dengan tema kita, yaitu ilmu dan Islam dan ilmu kealaman. Nah, dalam konteks modern, pengembangan ilmu kealaman dilakukan melalui lembaga riset seperti BRIN, yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi si BRIN itu meneliti berbagai persoalan alam seperti lingkungan, iklim, dan energi untuk mencari solusi bagi kehidupan manusia. Jika dikaitkan dengan ajaran Islam dan hadis Nabi tentang kewajiban menuntut ilmu serta berbuat kemaslahatan, maka kegiatan penelitian yang dilakukan BRIN dapat dipahami sebagai bentuk penerapan nilai Islam dalam skala yang lebih luas, selama ilmu tersebut digunakan untuk kebaikan dan tidak merugikan manusia. Nah, dengan demikian pada slide ini Islam dan ilmu kealaman tidaklah bertentangan. Selama Islam memberikan landasan nilai dan tujuan, sementara ilmu kealaman membantu manusia memahami alam ciptaan Allah agar dapat dimanfaatkan secara bijak dan bertanggung jawab. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Islam, filsafat, dan hukum. Di sini saya akan menjelaskan landasan filosofis dan yuridis integrasi Islam dan hukum. Bagian ini menjelaskan dasar pemikiran dan hukum yang menyatukan nilai Islam dengan sistem nasional Indonesia. Adapun definisi filsafat Islam, upaya intelektual untuk memahami realitas Tuhan, manusia, dan alam dengan memadukan wahyu dan akal. Landasan teologis nasional, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara memiliki keselarasan yang kuat dengan ajaran Al-Quran. Korelasi sila Pancasila dan Al-Quran. Sila pertama, tauhid sesuai dengan Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1. Sila kedua, keadilan dan adab sesuai Quran Surat An-Nahl ayat 90. Sila kelima, penegakan kebenaran dan saksi yang adil sesuai dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Fungsi filsafat, memberikan metode berpikir kritis dan rasional untuk memahami wahyu secara sistematis, bukan sekedar dogmatis. Adapun contoh kasus perbankan syariah di Indonesia. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana nilai Islam ditransformasikan ke dalam regulasi formal dan yang operasional. Dasar regulasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berlandasan prinsip syariah sesuai fatwa MUI. Landasan etis, larangan riba, dan penerapan prinsip keadilan serta transparansi berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Implementasi praktis, penggunaan akad mudharabah bagi hasil dalam pembiayaan UMKM yang merefleksikan keadaan ekonomi dan pengurangan kesenjangan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Pendekatan interdisipliner. Kebijakan ini dinilai melalui filsafat hukum, ekonomi Islam, dan sosiologi hukum. Kaitan dalam lembaga dan sistem hukum nasional. Bagian ini menjelaskan bagaimana hukum Islam dilembagakan dalam struktur kenegaraan Indonesia. Transformasi hukum. Hukum Islam telah ditransformasi dari sekedar hukum agama menjadi hukum positif yang diakui negara. Peradilan agama, lembaga yudikatif yang memiliki peran vital dalam struktur peradilan nasional untuk menangani perkara perdata Islam. Ruang lingkup akomodasi, negara mengakomodasi hukum Islam terutama dalam domain privat seperti hukum keluarga, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan ekonomi syariah. Paradigma integratif, hubungan antara lembaga negara dan nilai agama bertujuan mencapai harmonis yang menjunjung tinggi keadaan pluralisme dan HAM. Kita memasuki materi yang keenam, yaitu pemikiran dan kerangka studi Islam. Pertama, kita harus mengerti dulu apa itu pengertian dari pemikiran Islam. Tentunya pertama, kajian intelektual tentang pemahaman penafsiran dan juga respon umat Islam sangat dibutuhkan dalam hal ini. Kedua, pemikiran dan studi Islam ini sebagai respon dari umat Islam itu sendiri yang meliputi dari aspek teologi, hukum, filsafat, tasawuf, dan sosial. Sedangkan studi Islam sendiri itu disiplin akademik yang mengkaji Islam secara sistematis dan ilmiah melalui pendekatan historis, sosiologis, antropologis, filosofis, dan teologis. Yang membedakan antara pemikiran Islam dan studi Islam, pemikiran Islam ia berfokus pada gagasan dan pemikiran normatif Islam, sedangkan studi Islam berfokus pada Islam sebagai fenomena sosial dan historis. Nah,
perspektif dalam pemikiran Islam dan studi Islam itu ada banyak, salah satunya ada Mu'tazilah yang mana dia mengedepankan rasionalitas dalam menentukan akidah, kedua ada Asy'ariyah dan Maturidiyah yang mana sintesis antara teks dan rasio akal. Ketiga ada Imam Al-Ghazali, bagaimana dia mengintegrasikan nilai-nilai syariat, tasawuf dan nilai-nilai filsafat. Tentunya pemikiran Islam dan studi Islam kontemporer yang merupakan upaya untuk menjawab tantangan modernitas, juga isu-isu yang belakangan ini mencuat seperti demokrasi, HAM, pendidikan dan juga pluralisme. Sebagaimana yang dikatakan Khalis Majid dalam bukunya, bahwasannya kemajemukan perbedaan itu adalah suatu keniscayaan dalam hidup, yang mengabadikan pemikiran ini dalam bukunya Islam dan Doktrin Peradaban. Banyak tokoh-tokoh pemikir Islam ya seperti Ismail Raja Al-Faruqi yang mengedepankan tauhid sebagai sistem kehidupan, ada juga Harun Nasution dari Indonesia yang mencoba untuk merasionalisasi Islam, juga Muhammad Arkan yaitu pengkritik nalar Islam klasik. Aplikasi pemikiran keagamaan ini bergerak dalam bidang pendidikan yang mengintegrasikan antara iman, ilmu, dan amal, juga bidang sosial politik yang mengintegrasikan antara keadilan, musyawarah, dan juga etika publik. Kesimpulannya, pemikiran Islam bersifat normatif dan reflektif, sedangkan studi Islam bersifat ilmiah dan empiris. Tentu keduanya saling melengkapi dalam memahami Islam. Ya, selanjutnya perspektif Bayani, Burhani, dan Irfani dalam studi Islam lintas disiplin Ibnu. Yang pertama itu saya akan menjelaskan landasan. Dalam tradisi keilmuan Islam, pengetahuan tidak bersumber dari satu cara saja. Menurut pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri, Islam mengenal 3 perspektif epistemologis, yaitu Bayani, Burhani, dan Irfani. Bayani bertumpu pada teks wahyu sebagai dasar norma. Burhani menggunakan akal dan rasionalitas untuk memahami realitas, sedangkan Irfani menekankan pengalaman spiritual dan nilai etika. Ketiganya menjadi landasan penting agar ajaran Islam dapat dipahami secara tekstual, rasional, dan bermoral dalam berbagai disiplin ilmu. Ya, dan selanjutnya ada contoh kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan ketiga perspektif ini dapat dilihat dari persoalan keadilan sosial. Bayani, Islam memerintahkan keadilan berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Burhani, keadilan dianalisis melalui dampak sosial, logika, sebab akibat, dan kemaslahatan masyarakat. Secara Irfani, keadilan dijalankan dengan kejujuran, empati, dan tanggung jawab moral. Dengan menggabungkan ketiganya, nilai Islam dapat diterapkan secara adil dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun lembaga yang dikaitkan dalam perspektif Bayani, Burhani, dan Irfani dalam studi Islam lintas disiplin ilmu. Dalam konteks modern, pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani dapat ditemukan di perguruan tinggi dan lembaga akademik Islam seperti UIN dan Fakultas Syariah dan Hukum Islam. Lembaga-lembaga ini mengkaji teks keagamaan. Bayani menggunakan analisis ilmiah dan sosial. Burhani serta menanamkan nilai etika dan spiritual. Irfani agar Islam dapat menjadi sumber nilai bagi berbagai disiplin.